Selamat sore, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus. Marilah kita mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan bimbingan dan refleksi buku Harian Santa Faustina pada sore hari ini bersama Pastor Agustinusiu. Kami persilakan Pastor untuk memulai dengan doa pembukaan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah yang Maha Kuasa, Engkau Maha Baik, Maha Rahim, dan Suster Faustina melihat kedalaman kebaikan-Mu, kemurahan-Mu. Ia ingin mempersembahkan seluruh dirinya kepadamu. Membuat sili juga atas semua dosa yang telah dilakukan orang terhadap hatimu yang kudus dan manis itu. Berkatilah kami ya Bapa di surga, agar kami dapat membuka hati sejenak, mendengarkan ajaran, niat dari Suster Faustina untuk kami dapat mewujudkannya dalam hidup harian kami. Engkau kami puji, kini dan sepanjang masa. Amin. Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Buku Harian Santa Faustina nomor 282. Sekali waktu Tuhan berkata kepadaku, hatiku terharu oleh kerahiman yang besar terhadapmu, anakku yang tercinta. Ketika aku menyaksikan engkau tercabik-cabik karena rasa sakit yang engkau derita sambil menyesali dosa-dosamu. Aku menyaksikan cintamu sedemikian murni dan tulus, sehingga aku memberimu tempat pertama di antara para perawan. Engkau adalah kehormatan dan kemuliaan untuk sengsaraku. Aku melihat setiap sudut jiwamu, dan tidak ada suatu pun yang lolos dari perhatianku. Aku mengangkat orang yang rendah hati, bahkan sampai ke tahtaku sendiri, sebab aku menghendakinya demikian. Kami persilakan Pastor Agus untuk membawakan perenungan. Bapak Ibu yang terkasih, selamat sore. Suster Faustina, seorang suster yang sangat menghormati hati kudus Yesus, kerahimannya yang luar biasa. Dia ingin berkata kepada kita semua, hatiku ingin terbuka untuk kamu semua. Karena kamu, aku seringkali menyakiti, melukai hati kudus Yesus yang amat manis itu. Kristus mati-matian mengasihi kita. Tetapi sedikit sekali kita membalas cinta kasihnya. Tetapi Yesus melihat bahwa dalam hati Suster Faustina, ia itu bangga terhadap dia. Faustina merupakan karya seninya yang istimewa. Seperti seorang pelukis, seorang seniman, kalau sudah menyelesaikan lukisannya, ia kerap kali ingin melihatnya kembali. Demikianlah sesudah Allah menciptakan Suster Faustina sebagai karya seninya, ia ingin melihatnya kembali. Dan ternyata bahwa seninya pada diri Suster Faustina melampaui yang diperkirakan. Faustina lebih indah daripada yang dipikirkannya. Karena Suster Faustina
kalau dia itu merenungkan Yesus tentang sengsaranya, ia selalu merenungkannya dengan sesungguh hatinya. Ia penuh penyerahan diri, ikut dengan sepenuh hati. Faustina pun sampai menangis, menyesali dosanya dalam merenungkan sengsara Kristus. Karena dia sadar semua luka dan luka yang ada itu, itulah karena dosa kita, dosa seluruh manusia. Sehingga Yesus mau menanggung segala penderitaan itu karena kasihnya kepada kita semua. Kan itu kita lihat Faustina punya niat yang sangat baik. Ia ingin Yesus itu terhibur dan ia merasa ringan, lebih ringan dalam penderitaannya. Faustina ingin Yesus itu bisa istirahat di dalam hatinya. Biarkan dia itu akan mengangkut semua beban yang berat itu dan membiarkan Yesus juga mengangkat banyak orang lain untuk semakin dekat dengan dia. Karena itu Yesus sangat bangga akan anaknya, karya seninya yang begitu hebat. Dengan segalanya itu, Yesus ingin selalu membanggakan diri atas Suster Faustina. Mana mungkin Yesus tidak terharu melihat sikap dan sifat Suster Faustina yang begitu mencintai dia, terutama merenungkan tentang sengsaranya. Biar Suster Faustina merasa luka, tapi selalu ia ingin membuat silih kepada hati kudus yang maha tercinta itu. Karena itu Yesus mengatakan kepada dia, dialah anakku yang terkasih. Yesus berkata juga kepada Suster Faustina, aku melihat cintamu yang tulus dan murni. Dan aku memberikan kepadamu tempat pertama di antara sekalian perawan-perawan yang ada. Tentu itu tidak masuk perawan Maria, karena Maria jauh-jauh di atas segala-galanya. Perawan di atas segala perawan. Tapi Yesus menilai bahwa cinta kasih yang begitu tulus dari Suster Faustina, cintanya kepada Yesus tidak pernah ngomel-ngomel, tidak juga pernah mengeluh, atau karena kesulitannya ia ingin membagikan, bercerita kepada teman-teman sebayanya. Tetapi cinta dari Suster Faustina, suatu cinta yang sesungguhnya. Ia ingin memikirkan Yesus, sahabatnya, Tuhannya, dan ingin tetap menderita untuk Yesus, sahabatnya. Faustina melihat penderitaan Yesus begitu besar dan begitu berat. Dan Faustina merasakan penderitaan Yesus itu melampaui segala penderitaan manusia biasa. Faustina juga melihat penderitaan Yesus itu melampaui batas untuk seorang manusia. Oleh sebab itu Faustina ingin menderita untuk Yesus. Ia merenungkan sengsara Yesus itu. Merasakan apa yang Yesus rasakan.
menderita bersama dengan dia. Dan dia juga membuat segala-galanya itu demi keselamatan orang-orang berdosa. Karena itu kita melihat timbullah apa yang dikatakan sekarang jam kerahiman ilahi. Dan jam kerahiman ilahi itu sebagai puncak dari semua sengsara Yesus. Dan lihat dalam sejarah, ada banyak uskup, ada banyak paus. Memang petang pukul 3 selalu mempunyai waktu yang khusus untuk kita. Devosi jalan salib pun sudah dibuat pada jam-jam tertentu itu. Tetapi kita melihat saudara-saudari, jam kerahiman ilahi baru muncul kali ini. Dan Yesus mengatakan saat ini rahmatku melimpah bagi seluruh dunia ini. Dan itu mulai dengan Suster Faustina. Yesus melihat bahwa jam 3 petang itu suatu waktu yang khusus untuk dia. Dan Yesus berkata kepada Suster Faustina, kalau engkau mendengar lonceng biaramu mendentum waktu jam 3 petang itu, datanglah kepadaku. Hormatilah jam kematianku. Aku ingin jiwa-jiwa menemani aku pada jam itu. Sebab waktu jam itu pada saatnya banyak murid-murid melarikan diri. Semua orang mencaci dia dan semua menyingkir. Yesus ingin bahwa pada jam 3 petang itu kita datang dan temani dia. Dan Yesus mau berkata kepada kita, benamkanlah dirimu pada jam itu dan muliakanlah daku. Yesus pun berkata kepada kita, pada jam kerahiman itu, terbukalah